Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Rifai, Storus Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep profesi. Konsep profesi. Menurut Waddington pada tahun 1996, istilah profesi pada awalnya berarti sejumlah pekerjaan terbatas, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang hanya ada dalam era pra-industri di Eropa, yang membuat orang-orang berpenghasilan mampu hidup tanpa tergantung pada perdagangan atau pekerjaan manual. Maksudnya yaitu pada di era Waddington atau tahun 1996, profesi itu hanya dilakukan oleh orang yang berpenghasilan atau bekerja sebagai di industri pada zaman klasik. Contohnya yaitu pada era klasik, profesi hanya dikaitkan hanya 3. Yang pertama yaitu hukum, kedokteran, dan guru. Pada di era klasik, hanya 3 profesi inilah yang disebut dengan istilah profesi. Profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation. Occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Menurut Kunandar tahun 2007, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Jadi, pada era klasik juga profesi itu dikhususkan oleh orang yang telah diteliti atau orang yang telah dilatih. Kalau sekarang itu seperti di jenjang perkuliahan, profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Berikutnya yaitu hakikat profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka mensyaratkan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Itu adalah sebuah hakikat pada profesi. Intinya yaitu suatu jabatan atau pekerjaan itu harus atau ada. Berikutnya itu karakteristik profesi. Sudah menjadi permohonan kolektif bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan, namun tidak semua pekerjaan atau jabatan disebut sebagai profesi. Salah satu teknik yang digunakan ialah membandingkan atau menganalisis karakteristik suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat disebut sebagai profesi. Intinya yaitu tidak semua pekerjaan termasuk di dalam kategori profesi.
Macam-macam profesi. Macam-macam profesi yaitu salah satunya di zaman klasik. Macam-macam profesi yaitu guru. Guru adalah salah satu profesi yang dianggap mulia oleh kebanyakan orang. Karena guru mampu mendidik anak di usia dini sehingga dapat berwawasan tinggi. Guru juga mempunyai ketergantungan biaya atau dampak kepada siswa-siswi yang diajarkannya. Resiko di dalam profesi juga terdapat di profesi guru, yaitu resiko yang dihadapi guru yang pertama yaitu tidak stabilan hasil pendapatan yang diterima oleh guru, dan masih banyak lagi resiko-resiko yang dihadapi guru. Berikutnya di era klasik itu macam-macam profesi. Yang kedua yaitu bagian hukum. Hukum atau penegak hukum, yaitu salah satu profesi yang dulunya minim diminati orang, karena biasanya hukum hanya dididik atau hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi supaya bisa menjadi suatu penegak hukum. Berikutnya yaitu di era klasik terdapat profesi tentara atau pengaman negara. Tentu saja di dalam tentara itu mempunyai banyak resiko yang akan dihadapi, dari kasus kematian, kasus perlindungan negara, atau kasus tidak adanya suatu asuransi dari negara. Berikutnya, profesi di zaman modern sekarang itu sudah banyak mencakup, seperti profesi bagian buruh atau pegawai negeri, sipil atau PNS, dan banyak hal lagi. Berikutnya itu nilai moral pengemban profesi. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menurut pemenuhan nilai moral dan pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan luhur. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Jadi nilai moral itu jika suatu profesi itu tanpa didasari oleh nilai moral, maka suatu profesi akan tidak seimbang dengan keadaan yang telah ditentukan oleh suatu aturan. Jika nilai moral tidak terdapat juga di dalam macam-macam profesi seperti guru, hukum, atau tentara, maka suatu profesi akan dianggap tidak stabil. Maka terjadilah ketimpangan yang akan terjadi di salah satu pihak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.